Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwanto dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran dan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Endang Sri Budi Herawati SEMPD. Materi pertama yaitu pengertian belajar menurut teori kognitif. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif belajar meningkatkan proses pembelajaran daripada hasil belajarnya. Tidak seperti model pembelajaran behavioristik yang mempelajari proses belajarnya hanya sebagai hubungan stimulus respon. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin kompleks susunan sel syarafnya dan makin meningkatkan pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Materi yang kedua, teori belajar Van Glassfried. Van Glassfried mengemukakan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu yang pertama, kemampuan mengingat dan mengungkap kembali pengalaman. Lalu yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Nah, yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya. Faktor-faktor yang juga mempengaruhi proses mengkonstruksi pengetahuan adalah konstruksi pengetahuan seseorang yang telah ada, domain pengalaman, dan jaringan struktur kognitif yang dimilikinya. Proses dan hasil konstruksi pengetahuan yang telah dimiliki seseorang akan menjadi pembatas konstruksi pengetahuan yang akan datang. Pengalaman akan fenomena yang baru menjadi unsur penting dalam membentuk dan mengembangkan pengetahuan. Keterbatasan pengalaman seseorang pada suatu hal juga akan membatasi pengetahuan akan hal tersebut. Pengetahuan yang telah dimiliki orang tersebut akan membentuk suatu jaringan struktur kognitif dalam dirinya. Materi ketiga yaitu ada teori belajar Brunner. Menurut Brunner, pada dasarnya belajar merupakan proses perkembangan kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Ada 3 proses kognitif yang berlangsung dalam belajar, yaitu proses pemerolehan informasi baru, proses transformasi informasi, proses mengevaluasi atau menguji relevansi, dan ketepatan pengetahuan memperoleh informasi, mendengarkan penjelasan guru, melihat audio visual, dan sebagainya. Transformasi informasi yaitu tahap memahami, mencereng, dan menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Mengevaluasi atau menguji relevansi dan ketepatan dilakukan untuk mengetahui benar tidaknya hasil transformasi. Evaluasi kemudian dinilai sehingga nantinya dapat diketahui apakah pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dan ditransformasikan untuk memahami gejala-gejala lain. Supaya pengetahuan mudah ditransformasikan oleh siswa, perlu memperhatikan 4 tema pendidikan untuk perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, struktur pengetahuan, yang kedua, kesiapan, yang ketiga, nilai intuisi, dan yang keempat, motivasi. Keempat yaitu teori belajar David Ausubel. Teori Ausubel berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari sejumlah materi yang berasal dari verbal atau tekstual.
presentasi atau pengaturan dan tindakan lainnya di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Menurut Ausubel, belajar adalah berdasarkan jenis proses subordinat, representasi, dan kombinasi yang terjadi selama penerimaan informasi. Sebuah proses utama dalam belajar adalah subsumption, di mana materi baru terikat dengan gagasan yang relevan dan struktur kognitif yang ada. Berdasarkan substantif nonverbal, menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, yakni yang pertama, dimensi pertama yang berhubungan dengan cara penyampaian informasi atau materi. Pembelajaran dapat dikomunikasikan pada siswa dalam bentuk pembelajaran penerimaan atau penemuan. Lalu yang kedua, ada dimensi kedua yang menyangkut cara bagaimana siswa dalam mengaitkan informasi itu ada struktur kognitif yang sudah ada. Kedua dimensi yaitu penerimaan atau penemuan dan hafalan atau bermakna tidak menunjukkan dikotomi sederhana, melainkan merupakan suatu proses kontinuum. Materi yang kelima yaitu teori belajar John Dewey. Beliau adalah seorang pragmatis yang mendapatkan bahwa pendekatan dalam belajar dan mengajar seharusnya berfokus untuk mempertahankan hal-hal bersifat praktis. Dewey menolak struktur pendidikan tradisional yang otoriter. Beliau menyarankan sebuah reformasi di dunia pendidikan yang meletakkan anak sebagai pusat kegiatan akademis atau student-centered learning. Dikutip oleh Drew Sharma, David N. Kumari 2018 menyampaikan ada 4 prinsip pragmatis dalam dunia pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, prinsip kegunaan; yang kedua, prinsip minat atau ketertarikan; yang ketiga, prinsip pengalaman; yang keempat, prinsip integrasi. Kembali pada pendapat Dewey tentang teori pembelajaran dalam bukunya yang berjudul Experience and Education 1938, terdapat beberapa faktor penting dalam experimental education: lingkungan sosial, pengetahuan, pengaturan mata pelajaran, peran guru, kesiapan siswa, pengalaman. Menurut Dewey, pengalaman adalah segalanya dalam hidup. Beliau menyarankan manusia untuk belajar dari pengalaman mereka. Pengalaman juga akan membentuk masa depan manusia tersebut. Pengalaman baru seharusnya berhubungan dengan pengalaman yang sebelumnya, tetapi harus menantang, sehingga terdapat perbandingan tentang apa yang sudah diketahui dan apa yang harus dipelajari. Baik, materi yang terakhir yaitu teori belajar Vygotsky. Teori belajar kokonstruktivistik merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. Teori belajar kokonstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar psikolomotor merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau JPD, atau zona perkembangan proksimal dan mediasi, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Yuliani secara spesifik menyimpulkan bahwa kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky adalah: yang pertama, membantu memecahkan masalah; yang kedua, memudahkan dalam melakukan tindakan; yang ketiga, memperluas kemampuan
Yang keempat, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq.